Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky Z dalam acara Xcast. Dalam episode Xcast kali ini kita akan mengulik membahas ekstrakurikuler basket. Nah, dalam episode pertama perdana kali ini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yang mana beliau ini bertanggung jawab akan harumnya nama tim basket Nurul Fikri Lembang ini. Siapa? Ini dia, Ustadz Mirfak. Halo, assalamualaikum semuanya. Kepada santri yang ada di rumah, Ustadz izin ini ya buka masker karena sudah swab. Kemudian ini kita juga berjarak ya. Berjarak dan alhamdulillah protokol kita tetap ikuti ya, protokol kesehatan. Nah, perkenalkan Ustadz di sini sebagai pembina eskul basket atau bisa dibilang pelatih basket SMA ya. Nah, lebih khusus lagi mungkin bisa dibilang ya dari dulu pernah juga SMP dan SMA. Ya, luar biasa ya. Baik, Ustadz Mirfak gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Mirfak sebagai penanggung jawab basket ini ya, udah berapa lama sebenarnya? Sudah 10 tahun ya. Masya Allah 10 tahun. 10 tahun. Di basket 10 tahun dari awal angkatan 1 yaitu SMP ya. Kemudian dan SMA merangkap. Kemudian di tahun keempat atau kelima itu saya diamanahi khusus di SMA. Dan di SMP ada yang membina khusus. Sehingga kaderisasinya dari SMP yang masuk ke SMA tetap melewati jalur aktivitas basket bisa. Oh gini, sedikit diluruskan berarti ya. Berarti di NF ini tidak hanya Ustadz Mirfak ya yang sebagai PJ Ekskul Basket ya. Ada SMP juga berarti sama ada Ustadz dan Ustadz yang lain berarti ya. Betul, di SMP di SMA dan SMP Nurul Fikri ini ada 4 pelatih sebenarnya ya kalau secara kita publish ya. Nah, di SMP ada Ustadzah Salma ya. Kemudian di Toliba SMA ada Ustadzah Rima dan di SMP ada Ustadz Sugia ya. Dan SMA bersama saya Ustadz Mirfak saya sendiri. Nah, kategorinya di situ sekarang dibagi. Kalau dulu 2 tahun yang lalu Ustadz sempat megang SMA Tolib Tolibah ya. Wah. Jadi Tolib Tolibah dipegang sama Ustadz, kemudian melatihnya juga sama. Sekarang dibagi karena ya mungkin ada guru olahraganya yang bisa basket juga ya. Kalau dulu olahraganya cenderung ada yang volley ya begitu. Seperti itu sejarahnya. Iya. Ya memang kalau misalkan nggak dibagi gitu saat repot juga kalau misalkan sendirian gitu. Apalagi kan santri NF juga banyak gitu kan. Nah terus kita cerita sedikit nih tentang apa nih sejarah basket di NF nih. Coba gimana nih? Alhamdulillah kalau sejarah basket di NF berdiri sejak tadi ya tahun pertama. Dulu itu tahun pertama itu kita masih di outdoor ya. Kalau sekarang sudah indoor, apalagi sekarang tahun ini kita mempunyai gedung sendiri guys. Oh iya, gedung serbaguna Ustadz Ilmi Hamiduddin. Keren. Namanya Ustadz Ilmi Hamiduddin, Kiai Ustadz Ilmi Hamiduddin ya. Masya Allah. Kemudian bagi santri yang pengen merasakan gor baru segera datang ke NF ya. Wah. Nanti gornya internasional ya. Bahkan lantainya itu berbunyi berdecit ya. Cit. Oh, iya. Jadi kerasa sepatu mahalnya itu. Oh, kayak di pertandingan gitu ya. Betul sekali. Kalau sepatu mahal dipakai di outdoor nggak kerasa, bunyinya itu nggak ada ya. Iya. Jadi kalau di indoor itu kerasa ya. Maka dari itu segera datang ke Nurul Fikri ya. Sejarahnya dari situ ya. Permulaannya dari outdoor kemudian semi indoor kemudian terjadi punya gor ya. Dan maaf, ini dari tahun pertama udah ada Bat ya? Udah ada dong. Tahun pertama udah ada. Eskul favorit salah satunya basket dan futsal dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Kemudian kita mengikuti kompetisi. Awal mengikuti kompetisi sempat dikasih 0. Oh gitu. Sempat dikasih 0 karena kita kan belum anaknya belum punya skill ya, belum tahu basket. Iya, masih baru kan, wajar. Kemudian beranjak 3 tahun, alhamdulillah kita bisa mengikuti kompetisi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu O2SN. Kita ikut kompetisi O2SN mewakili Kabupaten Bandung Barat. Kemudian setelah itu barulah prestasi-prestasi basket bisa diraih ya. Kemudian ada tingkat level event-event kita ikut juara, kemudian
event berikutnya ke Popwilda, kemudian ke Popda. Kemudian setiap tahunnya alhamdulillah yang event-event yang kita ikuti kita hampir bisa mempertahankan gelar juara. Keren. Berarti emang sejarahnya ini istilahnya kayak from zero to hero ya. Betul sekali. Pas awal ada dikasih 0, tapi setelahnya gitu kan terus menerus terdiasah gitu kan skillnya di pertandingan demi pertandingan. Alhamdulillah banyak juara ya. Insya Allah setiap tahun kita hampir meraih trofi ya. Uish. Minimal itu 1 trofi. Juara 1. Kalau juara 3 banyak sih ya. Misal 3 misalkan. Nah 2 tahun sekarang kita 4 trofi itu juara 1 semua ya. Wih keren. Jadi sudah bisa levelnya itu standar skillnya itu dipertahankan. Jadi kaderisasinya terus dilatih ya. Yang terbaru ya sebelum COVID mungkin ya. Apa tuh pertandingan? Baru sebelum COVID itu kita kemarin ke ICS ya. Oh ICS. ICS kemudian juara 1, kemudian IHBS juara 3, kemudian di Ale Irsad juara 1. 4 kali juara 1, kemudian 1 kali juara 3 begitu. Artinya kalau tingkat nasional sih udah biasa ya ini ya. Ya begitu alhamdulillah. Kalau eventnya memang tingkat nasional, tapi yang kita ikuti memang sepantara SMA ya. Iya tingkat SMA ya. Tingkat SMA. Masya Allah luar biasa. Nah itu tadi sekilas ya tentang sejarah berdirinya ternyata basket Nurul Fikri Bola Sekolah Nembak ini itu dari tahun pertama sudah ada seperti itu pemirsa dan memang terus menerus dipertahankan kejuaraannya dan karena sering ikut pertandingan seperti itu. Dan juga kita sudah mendengar bahwa emang pelatihnya juga nggak sendiri sekarang yang nggak sendirian lagi ya udah ada yang lain alhamdulillah. Nah Ustaz Mirfak, berarti kan tentunya tim basket ini kan ada namanya dong. Masa nggak namanya? Nah, namanya apa nih? Namanya untuk basket kita tim SMA itu Crows ya. Crows ya? Oh, SMP beda lagi berarti? SMP beda lagi. Ini Tolib-Tolibah atau Tolib aja? Tolib aja kebetulan. Tolib namanya Crows ya? Crows. Kalau SMA Tolib namanya NFBSL ya. Mengatasnamakan sekolah. Kalau sekolah ya? Sebenarnya ya di backgroundnya NFBSL. Oh ya tetap. Sekolah. Nah, memang ceritanya agak panjang nih. Panjang sekali. Gimana? Kenapa? Mau diceritain nggak? Ya harus dong. Soalnya kan cross burung gagak gitu kan. Kan identik dengan kematian gitu loh. Nah, betul. Ini kenapa? Coba. Kenapa kita ngambil burung gagak? Burung gagak itu kan filosofinya menakutkan. Kemudian membawa aura mistis ya bisa dibilang. Kemudian bukannya kita orang-orang yang tidak, kita kan burung gagak ini kan memang ciptaan Allah ya. Ya, pastinya. Kemudian kita lihat di NBL lain kan ada yang banteng, kemudian ada yang gambarnya serigala, ada yang gambarnya lebah, ya. Burung hantu juga ada ya. Apa nih sebenarnya yang belum dicari tuh burung gagak nih nggak ada ya. Nggak ada burung gagak itu kita duplikasi ke logo kita. Nah sejarahnya memang terbukti. Pada saat tim Nurul Fikri masuk tuh ditakuti ya. Seperti burung gagak ya. Membawa kematian dan kekalahan pada lawan-lawannya. Filosofi serem ya. Filosofi serem. Walaupun jangan sampai kita menjudge negatif ya burung gagak. Betul. Burung gagak juga kan ada manfaatnya ya. Betul tentunya. Manfaatnya banyak yang menakuti orang ya salah satunya. Begitu sejarahnya. Kenapa burung gagak itu dimasukkan dalam logo kita. Crows. Crows. Jadi ingat ini saat saya tuh film Jepang zaman dulu tuh Cross Zero itu kan si Genji itu kan kalau datang kan serem tuh ya, orang-orang pada takut ya dan hampir semua penantangnya dikalahkan semua ya. Wah, betul. Luar biasa. Ini mirip sekali dengan kisah-kisah Cross pada saat mengikuti kompetisi. Jujur kalau misalkan beberapa tahun terakhir ini memang di nama Nurul Fikri di kancah perbasketan Jabobeka itu sudah bagus ya. Tahun kemarin kita ikuti Al Azhar itu dinanti-nanti ya. Di Al Azhar Pusat ya, Alpus kemudian Al Azhar Sumarcon. Kita dinanti-nanti. Malahan kita diundang ya. Walaupun kita tidak terkenal di Kota Bandung, tapi kita terkenal di Jababeka. Oh, malah terkenal di daerah luar sana dibanding Bandung sendiri. Karena memang kita suka rihlah ya, ke beberapa daerah. Kalau di Bandung doang kan istilahnya kecil ya. Wih, luar biasa ya. Kalau inget nama Cross ya, saya jadi inget kalau saat Mirfak tahu anime gitu ya, itu ada anime volley judulnya Haikyuu.
itu nama klubnya Karasuno. Dia sama logonya gagak juga. Nah emang gagak itu ya dan si Karasuno ini emang awalnya tuh ya tim yang ibaratnya cere gitu ya, tim cere yang ibaratnya kalah terus. Tapi emang sampai tingkat nasional SMA itu ternyata emang kuda hitam gitu, luar biasa. Emang ya semoga artinya dengan nama ini gitu ya ditakutkan gitu kan, tapi ditakuti karena positifnya untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya begitu ya. Betul sekali. Mengalahkan musuh juga kan bukan hanya dengan logo ya, misalkan logo nih kalah. Iya, mungkin. ini kan sebagai simbolisasi. Dengan usaha, simbol saja sebenarnya kita tidak mendewakan gagaknya, Betul. tidak mengagung-agungkan gagak itu. Tapi tetap dengan usaha dan latihan cara memenangkan pertandingan itu. Kemudian dengan strategi yang matang, dengan performa yang baik, nanti akan dibahas oleh lebih lanjut ya. Nah, tentunya kan kita dalam bermain basket, nggak hanya main basket tapi semuanya ekstrakurikuler ini ya di NF kan banyak ya. Ada futsal, ada bulu tangkis dan lain-lainnya gitu kan. Nah, di basket ini gitu. Pastinya kan Ustadz Mirfak mungkin ada kisi-kisinya kok bisa menang terus gitu. Dan bagaimana menyeimbangi kok bisa menang terus, apakah hanya skill saja gitu yang diutamakan gitu ketika bertanding, skill atau ada resep rahasia lainnya nih Ustadz Mirfak? Kalau bisa dibilang resep dan trik itu ada ya. Setiap pelatih dan setiap klub itu pasti ada resepnya berbeda-beda. Yang diutamakan dalam ekstrakurikuler Nurul Fikri yaitu adalah ibadah yang rajin, kemudian mencari keberkahan dan ridho Allah ya terutama. Di samping dengan latihan, kemudian mengasah skill, kemudian disiplin, itu salah satu kunci-kuncinya. Karena apa? Setiap kita latihan itu memang batasannya kita tidak melampaui waktu sholat ya. Kayak contohnya misalkan kita latihan setelah asar, selesai sebelum maghrib. Kemudian kalau misalkan ada event, kita juga melakukan aktivitas-aktivitas persiapan selain latihan, kita melakukan persiapan-persiapan sunnah ya, yaitu sholat, duha, seberapa ya pintu rezekinya terbuka, kemudian saum sunnahnya supaya diberikan kemudahan, apalagi sebelum mau berangkat malamnya qiyamul lail. Masya Allah luar biasa ya. Ya memang anak-anak di sini harus dilatih seperti itu karena semua itu ridho Allah. Walaupun kita latihan dari pagi sampai sore, kalau tidak diridhoi takdirnya kalah ya kalah. Gitu. Kalah. Kalau misalkan kita latihan sedikit tapi menang ya alhamdulillah begitu. Artinya walaupun kalah, tapi kan ibaratnya ternyata di situ ada ridho Allah gitu ya, yang memang menyertai kita gitu kan. Artinya di situ ada hikmahnya saja berarti ya. Betul sekali. Jadi emang gini ya pemirsa NFTV, di Masya Allahnya nih di basket Nurul Fikri Lembang ini memang sangat diutamakan dari sisi ibadahnya. Jadi walaupun misalkan skill tetap keren itu, gitu, maksudnya di pertandingan tuh sering menang segala macamnya, ya mungkin itu hasil dari ibadah-ibadah yang dilakukan gitu kan. Bahkan sebelum bertanding kita harus doa dulu gitu ya. Betul. Ada amalan-amalan khusus gitu kan ya. Betul sekali. Setiap pertandingan biasanya sebelum menunggu pertandingan kita seringnya itu menunggunya di masjid. Sambil sholat duha, kemudian zikir, baru masuk ke lapangan. Kalau sekolah mungkin klub-klub yang lain kan menunggunya di samping lapangan ya, melihat pertandingan. Kalau kita ya biasa menyimpan energi itu kita ngumpulnya di masjid, kemudian zikir, kemudian sholat duha, kemudian bisa briefing seringnya juga di masjid gitu. Kalau briefing terkait strategi, diskusi itu di masjid ya. Sebelum masuk ke lapangan begitu, Ustadz Rizky. Iya. Berarti yang benar Ustadz, artinya apapun yang dilakukan gitu ya, termasuk kayak misalkan pertandingan gitu, kalau kita mau bertanding dalam kegiatan olahraga, kalau misalkan kita diawali dengan suatu hal yang sifat ibadah gitu ya, apalagi ini kan di masjid gitu kan, rumah Allah, itu hati jadi adem saja, tenang. Dibanding sama mungkin tim yang lain atau orang lain kan ngelihat, wah si klub A nih begini nih gerakannya, terus diperhatiin, ditulis sama dia si A si B si C skillnya gini. Dibanding sama ini justru ketika nanti yang tadi di masjid tuh saya infak bersama teman-teman sama tim, keluar tuh justru malah lebih pede gitu loh. Bisa jadi motivasi tertinggi dan motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya bisa dibilang kuat. Jadi lahir batin siap menghadapi apapun. Walaupun lawannya misalkan kuat,
ya kita di lapangan tinggal bermain ya. Kemudian apapun hasilnya, kalau prosesnya maksimal, insya Allah kita bisa berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai titik keringat penghabisan ya. Dengan kekuatan Allah luar biasa. Wah, ini bakal panjang nih Salim Pak, nggak apa-apa ya. Kita bebas aja. Baik, pemirsa NFTV. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana sejarah awalnya nih tim basket NF ini berdiri gitu kan. Bahkan tadi ibaratnya dari nol gitu ketika pas awal pertanding terus sampai sering menang gitu kan seterusnya. Terus ternyata kenapa bisa seperti itu, ternyata ada resep-resepnya, ternyata ibadahnya juga harus dikuatin gitu pemirsa. Nah, tentunya nih mungkin ada apa ya, capaian-capaian ke depan atau mungkin harapan gitu ya buat tim basket di NF ini, Ustaz. Alhamdulillah setelah beberapa tahun terakhir ini ya sebenarnya pencapaian alhamdulillah sudah stabil ya. Cuma memang ya alhamdulillah qadarullah ya kita diberikan masa pandemi corona ini ya. Sehingga aktivitas yang sangat terpuruk atau terpengaruh itu dunia olahraga ya salah satunya. Betul. Jadi vakum ya, event-event olahraga tidak ada. Jadi anak-anak juga yang sangat disayangkan itu yaitu motivasinya turun. Mudah-mudahan sih pandemi selesai ya, harapannya ke depan setelah stabil ini kita kan punya fasilitas cukup ya. Kemudian anak-anak juga mumpuni ya dari segi kekuatan, SDM, skill, kemudian dukungan orang tua, dukungan dari sekolah. Tinggal bagaimana mengatur ritme pola latihan yang bagus, kemudian kualitas latihan, kuantitas latihan yang cukup, sehingga setiap kali siapapun kaderisasinya yang masuk di kelas 10 nanti jadinya itu sama gitu. Nantinya poin-poin levelnya itu sama, ada ya sudah bagus, tidak lagi mengambil dari nol. Oh ini karena latihannya kurang ya, jadi hasilnya kurang bagus. Mudah-mudahan harapannya itu, karena kita kan GOR sudah punya, fasilitas sudah punya. Kemudian latihan kapanpun bisa ya. Tinggal itu saja harapannya ya. Harapan dari anak-anak tuh pengen mengikuti event-event bergengsi lebih jauh lagi ya. Kayak DBL, kemudian event-event nasional. Itu yang belum kita ikuti ya, maksudnya ikutin dari sini. Biasanya anak pesantren itu kan hanya ikut yang event-event ini aja ya. Event-event yang ada di pesantren lain ada juga. Di pesantren lain. Kita pengen terjun ke event-event ya umum gitu. Event-event nasional umum ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan capai lah insya Allah. Dan kita juga berharap Ustaz Minfak mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir. Aduh. Betul. Saya juga udah gak tahan gitu. Maksudnya pengen lari kemana gitu olahraga. Nah, gitu kan basket bareng gitu kan bisa mungkin ada pertandingan yang skala kecil dulu gitu kan, deket ya ke sekolah-sekolah tetangga gitu kan ya Ustaz ya. Betul sekali. Ya gitulah emang kondisi seperti ini. Mudah-mudahan ya kita doakan bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan semua para atlet tentunya para atlet yang sedang berjuang survive di luar sana semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam urusannya karena memang sangat berdampak sekali khususnya di bidang olahraga ini gitu kan. Ngemeng-ngemeng ini Sat. Katanya kita nanti ada setelah ini podcast ini kita ada tayangan video ya. Betul sekali. Kita rencana itu kan bukan hanya di ruangan ini ya, kita ingin mengeksplor dan mengekspos eskul yang ada di Nurul Fikri yaitu dengan bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, kemudian profil-profil santrinya. Ganteng-ganteng loh anak basket itu tinggi-tinggi, ganteng-ganteng. Kemudian tapi ada juga yang gede ya. Kemudian bagaimana lapangan yang ada di Nurul Fikri standarnya bagaimana. Kemudian teknik yang dilakukan di SMA Nurul Fikri atau tadi ekstriknya itu bagaimana ya? Oh ya, ekstrik ya. Nanti kita akan contohkan oleh praga-praga kita yaitu dengan santri-santri ya. Yaitu santri-santri tim basket otomatis ya. Kemudian nanti cuma tim basket cross tentunya ya. Tentunya tim basket cross bukan yang tadi ditakuti oleh para sana orang-orang. Iya, salah satunya ini masih terkenal anak-anak ini kemarin kan tim inti yang ikut 2 tahun berturut-turut ya mengikuti eskul basket. Dan kalau misalkan teman-teman pemirsa di rumah dari sekolah-sekolah lain yang kenal boleh nanti kita sertakan alamat IG-nya ya. Siap. Memang benar bisa kalau rata-rata ya zaman saya sekolah dulu juga kalau pemain basket itu gimana ya? Lebih
apa kalau kayak di sinetron juga di film-film gitu ya. Kayaknya lebih keren aja di mata cewek gitu loh. Ya enggak sih? Betul sekali. Saya juga dulu alumni anak basket. Mantan saya banyak. Tapi yang jadi satu gitu. Mantan itu mantan ini ya, mantan teman. Mantan teman. Teman saya banyak, tapi yang jadi istri mah satu. Karena di SMA, apalagi SMA itu kan memang style basket itu bagus ya dibandingkan dengan sepak bola. Kalau sepak bola yang nonton di lapangan rumput ya. Iya. Kalau basket kan di area sekolah ya. Sebelum aktif futsal ya. Jadi basket itu dikategorikan memang anak-anaknya tinggi, kemudian ganteng, putih, pokoknya idola banget lah. Iya, betul. Nah, tapi ada yang kecil kemudian dari beberapa tahun kemudian dia sudah bertambah ya tinggi badannya karena school olahraga basket itu salah satu penunjang aktivitas yang bisa meninggikan badan ya menurut analisis. Jadi school basket, renang, kemudian yang lompat-lompat itu bisa meninggikan badan. Dulunya misalkan waktu ada santri kita yang kelas 10-nya kecil, pada saat kelas 11 dia bisa tinggi badan ya. Dengan olahraga basket yang rutin itu bisa mencapai tinggi badan maksimal proporsional lah. Ya luar biasa berarti ya. Tapi artinya ini tidak menutup kemungkinan ya para santri yang mungkin pendek tapi senang basket tetap boleh masuk. Boleh dong, semua terbuka. Santri Nurul Fikri diterima dimanapun Anda berada. Berarti sekarang ini kalau melihat dari event nasional juga ya di mungkin dari Kemenpora atau misalkan dari kayak pertandingan yang mengadakan itu ke pemerintahan itu belum ada saja? Belum ada kalau sekarang. Ini ya sejarah juga ya. Sebenarnya di Nurul Fikri itu kita sudah hampir mengoleksi trofi banyak sekali ya. Trofi dari piala sekolah, piala gubernur, kemudian piala Kemenpora, piala presiden yang belum. Kalau piala presiden ada, kita ikuti. Itu targetnya ya. Targetnya piala presiden. Iya. Betul. Piala tuh di sekolah tuh sudah ada piala antar sekolah kalau biasa udah ya. Banyak kayaknya itu mah. Piala gubernur sudah ada, hampir tiap tahun kita dapat piala gubernur. Kemudian 3 tahun kemarin kita hampir tiap tahun dapat piala Kemenpora ya. Tinggal piala presiden yang belum, saya tunggu. Ya presiden. Ya Pak Presiden segera ngadain pertandingan basket ya karena tim Nurul Fikri Cross siap tanding insyaallah ya. Syaratnya antar pesantren ya. Antar SMA lah sekolah ya. Iya, sekolah SMA. Di ekstrakurikuler basket ini sebenarnya kan ada jadwal latihannya ya. Nah ini latihannya kapan aja sih? Kalau di Nurul Fikri itu hampir latihannya setiap hari ya. Karena setiap hari ya? Kita jeda waktunya kan sedikit-sedikit ya. Dari asar sampai jam 5. Nah, kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu kita bisa full time bisa kita gunakan. Maka dari itu uniknya di Nurul Fikri itu ya. Kita harus seimbang antara kognitif atau apa sih bahasa afektif ya? Akademik ya bisa dibilang. Akademik, kemudian spiritual yaitu tahfiz, kemudian hadisnya, kemudian apalagi ya banyak ya bahasa Arab. Nah kemudian minat dan bakatnya. Minat dan bakat ini kan banyak juga terbagi ya. Maka dari itu bukan hanya basket di Nurul Fikri, ada lapangan voli, ada lapangan bulu tangkis, ada lapangan futsal, ada lapangan bola, sepak bola, ada kolam renang. Kolam renang, masya Allah. Momen sore itu momen yang sangat dinanti-nanti oleh santri. Karena momen sore itu adalah momen eskul, yaitu minat dan bakat. Selain minat dan bakat itu kan ada sains juga ya. Sains juga ada, kemudian seni juga ada. Ya seni otomatis di kelas-kelas ya, bukan di luar. Jadi momennya itu latihannya jam 4 sampai jam 5 biasanya. Oh, jam 4 sampai jam 5 setiap hari ya? Setiap hari. Makanya itu kita kan butuh kualitas dan kuantitas latihan. Kalau misalkan 1 jam nggak cukup latihan. Jadi latihan misalkan hari Senin latihan fisik, Selasanya latihan teknik, Rabunya latihan game, kemudian Kamisnya istirahat misalkan puasa ya. Kemudian Jumatnya kita kembali lagi latihan strategi. Kemudian hari Sabtunya lagi game lagi. Jadi dikombinasikan. Jadi seru ya. Jadi variasi berarti ya? Variasi, betul sekali variasi. Karena di Nurul Fikri itu satu klub basket aja hampir mencapai 35 orang ya. Karena kalau misalkan kan dibagi 2 tim ya, tim inti dan tim cadangan ya. Jadi terbagi 2. Kalau tim inti itu fungsinya nanti akan
mengikuti kejuaraan-kejuaraan di seleksi ya. Setiap misalkan ada event di Avasco di Al Azhar misalkan, kita jauh-jauh hari akan menyeleksi santri yang akan ikut ya dengan kualifikasi, skill dan kemampuan yang sudah menunjang. Oh, dari jumlah 35 orang itu nanti yang ikut bertanding dikualifikasi lagi. Dikualifikasi lagi tentunya, diseleksi lagi siapa yang mentalnya bagus, kemudian yang fisiknya kuat, strateginya bagus, kemudian skillnya stabil, dia akan masuk tim inti dan akan berangkat mewakili Nurul Fikri di kancah event-event sekolah ya, begitu. Iya. Oke. Jadi artinya dari tetap teman-teman yang ada di tim basket itu gitu kan, untuk yang dipertandingkan nanti beda lagi ya, ada kualifikasi lagi tersendiri ya. Betul sekali. Dan artinya katanya ada cadangan juga ya kalau misalkan nanti tim intinya nggak bisa bertanding ya. Betul. Nanti kalau tim inti ini ada yang bermasalah, contohnya kan tadi kualifikasi bisa bilang pengambilan tim inti atau penyerapan seleksi tim inti itu bukan hanya dari skill ya, tapi dari akhlak juga. Oh, berarti misalkan si pemain inti ini ternyata secara ibadahnya nggak bagus nih, nggak bisa ya? Nggak bisa akan didiskualifikasi ya, dicoret ya. Unik ya. Jadi ada beberapa kualifikasi syarat ketentuan dari sekolah ya, ikut kejuaraannya itu sebenarnya dari akhlak dulu ya, akhlaknya bagus. Yang pertama akhlak justru ya? Justru akhlak dulu pertama. Kalau misalkan ibadahnya nggak rajin, kemudian ke masjidnya telat terus, ya otomatis akan di blacklist ya. Siapa tuh dia menghambat keberkahan dari Allah ya. Menghambat keberkahan dari Allah. Tidak dimasukkan dalam tim ya. Jadi yang tim masuk dalam tim itu sudah lolos dari kualifikasi. Salah satunya tadi akhlak. Kemudian tidak punya masalah dalam artian melanggar ya. Aturan-aturan di Nurul Fikri. Kemudian ketiganya akademis, juga harus cerdas ya. Pemain basket itu harus cerdas, olahraga itu harus cerdas karena bukan cerdas dalam artian berhitung ya, tapi otaknya itu berpikir cepat. Iya, artinya ini walaupun main basket, pelajaran tetap jangan ditinggal. Betul sekali, jangan tinggal. Karena berpikir cepat itu akan menentukan hasil yang ada di lapangan ya. Misalkan kapan kita harus nembak, kapan kita harus melewati lawan, kapan kita harus membagi bola, tidak egois juga kan. Kalau misalkan kita mikirnya lambat, pegang bola terus, bolanya diambil. Sama halnya pemain sepak bola apapun itu kan berpikir harus cepat. Di depan gawang, nendangnya ke kanan kiri harus cepat pikirnya. Otomatis tidak ketebak oleh kiper ya. Nah itu salah satu kualifikasi yang harus dilewati untuk menjadi tim inti. Itu akhlak, akademis, kemudian pelanggaran, kemudian skill ya. Skill baru. Jadi 4 itu minimal. Satu lagi sebenarnya 5 itu restu orang tua. Iya, artinya emang dari semua itu kalau nggak direstu orang tua ya susah juga berkah Allah ya. Betul. Benar. Luar biasa. Nah, buat teman-teman mungkin calon santri ya yang mau masuk ataupun mungkin para santri Nurul Fikri yang ibaratnya masih tahun-tahun awal yang belum gabung di basket NF Lembang ini, satu pertanyaan, kenapa harus ekstrakurikuler basket? Pertama, kalau ekstrakurikuler basket adalah salah satu aktivitas positif ya pastinya. Positif dibandingkan dengan tidur di asrama atau diam di rumah, tidak ikut olahraga. Pertama itu. Kemudian olahraga itu adalah, olahraga apapun adalah menyehatkan. Menyehatkan. Apalagi zaman pandemi sekarang ya. Olahraga itu sangat dibutuhkan untuk menjaga metabolisme, kemudian untuk menumbuhkan aktivitas positif berpikir. Juga untuk mencegah obesitas ya. Kalau obesitas otomatis penampilan kita kurang menarik ya. Untuk saya belum. Kalau mukanya ganteng tapi badannya obesitas, aduh. Gimana gitu ya? Jadi pilihan kedua istri ya. Bener gak Bu? Oke. Berikutnya salah satunya itu ya. Kemudian kenapa harus basket? Basket ini olahraga yang konsisten prestasinya ya. Salah satu di Nurul Fikri ya. Ada seniornya baik-baik, kemudian tidak ada bullying sama sekali di eskul. Misalkan ada junior nggak boleh latihan sama senior, tidak ada. Semuanya itu merangkul ya. Gak kayak di film-film gitu ya? Nggak ada, di film-film nggak ada di sini. Di dunia nyata di Nurul Fikri itu saling saudara ya. Bahkan kita tuh yang unik di olahraga basket yang sering saya ikuti atau sejarahnya itu, kita itu sering silaturahmi ke rumah anggota
basket ya kalau misalkan lomba ya. Misalkan di Bekasi ada rumahnya siapa, kita nginep di situ ya untuk ikut lomba. Misalkan kemudian di Tangerang rumahnya siapa, kita ikut di situ. Jadi setiap tahun itu berpindah-pindah ke rumah A, B, C. Jadi kita seperti saudara. Ukhuwahnya pun jadi kuat ya. Betul sekali. Sama tim tuh ya. Bukan hanya di lapangan ukhuwah atau kekompakan, tapi di luar lapangan kita menjalin kekompakan dan silaturahmi begitu. Luar biasa. Jadi gitu teman-teman semua pemirsa FTV, kenapa harus milih basket gitu. Nah ini salah satu ekstrakurikuler yang mungkin teman-teman semua atau pemirsa FTV yang belum ikut basket nanti untuk para calon santrinya gitu atau para santri yang belum ikut basket, yuk ikut basket dengan tadi semua kelebihan-kelebihan yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Mirfak seperti itu. Ya, seperti itu akhir dari percakapan ini dan insya Allah nanti setelah podcast ini kita akan melihat tayangan video untuk Eskul Basket ini saja. Betul sekali. Oke. Barangkali ada pesan nih untuk pemirsa NFTV di rumah semua nih. Silakan Ustaz. Baik, untuk penutup ya, sebagai penutup ya. Dari saya sebagai pelatih Nurul Fikri Basketball yaitu Ustaz Mirfak, pesan untuk anak-anak yang ada di rumah, bagi peserta pemirsa sekalian, bahwasanya untuk mengikuti Eskul Basket ini terbuka untuk umum ya, baik kelas 10, 11, 12 ataupun calon santri, karena di sini kita memfasilitasi minat dan bakat kalian yang ada di rumah. Kalau misalkan pengen menyalurkan bakatnya, apapun bakatnya, insya Allah kita fasilitasi ya. Bahkan ada bakat-bakat yang terpendam ya, dimunculkan. Ada bakat-bakat yang tidak ada, diada-adakan ya, begitu. Uniknya itu di Nurul Fikri sangat bagus sekali ya. Pesannya jaga terus kesehatan di rumah, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian tetap salam olahraga. Salam olahraga. Ditunggu kedatangannya untuk para santri yang belum datang ke pesantren. Baik Ustadz Mirfak, waktu juga yang sudah mengakhiri acara ini. Biar nggak terlalu kelamaan, bisa kalau ngobrol terus bisa sampai 5 jam kali ya. Betul. Karena banyak banget yang bisa diulik dari basket ini. Nah makanya setelah podcast ini nanti kita ambil tayangan prakteknya dari ekstrakurikuler basket ini. Insya Allah nanti juga ada Ustadz Mirfak di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.